Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman Masifai wujud saratu kidam pujaan umat siang jam malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, 100 selatan utara timur Jawa Barat. Mulonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tak antak putiang kahulu di bawah giliran taji, asa mulo kato dahulu tiga limbago nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jubasi, ketiga siriah jupina. Sama menyambah menurut adat tali batali undang-undang, nan tasabut di mulik manih, nan terpakai di baso bayat. Mulik manih telempong kato, baso bayat gulo di bibir, di dalam bungka nan piawai nan banamu adat yusopan santun. Nyato limbago nan terjali, isinya adat di pusako nan bersama kita memakaikan. Sejak barajo dan usali sampai sekarang kini nangko adat pidato disambahkan. Kalilawa di Pulau Rambang, anak ruso mati berdabiah, kok gawa dapat ditimbang, kok doso ampun dan labiah. Lurih kaunan dari Pasar Baru, di sinan hati takabek, mohon ampun ambo dahulu, jaweklah salam dinan rape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapado Dunsana Sulah Bendang Project dimanapun berado. Alhamdulillah kita kembali menjumpai kawan-kawan Basobok jo kawan-kawan baliak di channel kita yang sederhana ko, dalam rangka tentunya kembali wak baliak mempelajari baliak, mengek-engek kaji baliak, mau ulang kaji baliak, karena apa jalan dia bertampuah, apa kaji dia berulang, ketek taraja-raja gadang tak bau-bau. Jadi pada kesempatan yang berbahagia aku dan sanak kesadonyo, kita akan membahas satu cik pepatah Minang lagi yang tersabui ataupun fasihnya kita sabui adalah tabu jua lalu tabi lantang patah. Jadi yang dimaksudkan di siko dan sanak kasadonyo, mungkin juga kita bersama ala pernah mendengarkan iko. Jadi tabu jua lalu tabi lantang patah ko menunjukkan karakter dari orang Minang yang sabananya adalah kareh dan gigih. Gigih itu adalah karakter orang Minang. Karena diartikan di siko di tabu jua lalu tabi lantang patah itu apa yang menjadi penghambek untuk generasi muda Minang tu akan dipatahannya senyo gitu. Di ibaratnya apa yang mahambeknya nya akan tahu cara baa mengatasinya. Diartikan di situ bahwasanya di redaksi yang disebutkan tadi tabu jua lalu tabi lantang patah itu memang menunjukkan mana karakter orang Minang yang kareh. Jadi kalau ada misalkan kayu yang menghambek jalannya, maka kayu itu akan dipatahnya langsung gitu. Jadi akan disingkirkan apapun yang menjadi hambatan ataupun yang akan bisa mengambil jalannya untuk menuju sesuatu yang ingin tujukan. Mungkin simpelnya serupa itu di sana kesadonya. Jadi yang perlu ambo sampaikan di kesempatan yang kaliko adalah kita sebagai generasi muda Minang, baliak kita ke generasi muda Minang, ya iko yang menjadi tumpuan kita jo, iko yang menjadi tonggak kita untuk berdiri dan berjalan, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita perjuangkan di adat dan di budaya Minangkabau ko. Dan kita sebagai generasi muda Minang itu menjadi beban moral untuk kita bersama. Makanya pepatah-pepatah Minangku mengandung makna yang cukup sebenarnya untuk kita pelajari dan untuk menjadi pegangan kita juga menjalani kehidupan kita. Karena kita tidak perlu takut adat bersandi syarat bersandi kita Allah. Di adat kita tentunya bersandi kepada Al-Quran, kepada ajaran Nabi Muhammad, dan kepada perintah dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sana, mudah-mudahan pada kesempatan kali ko dapat diambil pelajarannya dan hikmahnya. Ikulah diskusi kita pada hari ko. Sekian, tasingguang kenaya talantuang keturun, talompek katu, karena sekali memikir dan sekali tersampaikan apa dan tak pikir, ya segitulah dan bisa disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.